Mohon maaf, hanya penerima PKH dan PPNT yang memenuhi syarat ini saja yang bisa cair di tahap 1 tahun 2023 besok. Cek agar tidak menyesal. Simak informasinya sampai selesai setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting, yaitu mohon maaf, hanya penerima PKH dan PPNT yang memenuhi syarat ini saja yang bisa cair di tahap 1 tahun 2023 besok. Cek agar kalian tidak menyesal nantinya. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sudah mendekati ya teman-teman, di tahun 2023, yaitu dimulai Januari hingga Maret tahun 2023. Bantuan ini akan kembali dicairkan ya, diprediksi melalui kartu KKS, tidak lagi melalui PT Pos Indonesia, karena sebelumnya banyak yang mengkomplain bahwa di PT Pos banyak potongan dari beberapa atau oknum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia akan kembali mencairkan lewat KKS agar bantuannya bisa langsung diambil oleh KPM secara langsung dan tidak ada potongan apapun oleh pihak manapun, teman-teman. Baik, di sini kita akan memberikan syarat yang bisa bantuannya cair, yaitu baik itu PKH dan PPNT di tahap 1 2023 besok ya. Kami akan bacakan teman-teman. Yang pertama, syarat khusus dan daftar 7 kategori KPM PKH tahun 2023. Yang pertama teman-teman, ibu hamil atau nifas, besaran bantuan sosial yang akan didapatkan di tahun 2023 adalah 3 juta rupiah per tahun. Dan nih, penting, kehamilan maksimal sampai anak kedua saja teman-teman. Kemudian yang kedua, balita 3 juta per tahun, anak usia 0 sampai 6 tahun, maksimal sampai anak kedua saja teman-teman. Kemudian yang ketiga, lansia 2,4 juta per tahun, masyarakat usia di atas 70 tahun ke atas, maksimal 1 lansia dalam 1 keluarga. Kemudian yang keempat, penyandang disabilitas 2,4 juta per tahun, dikategorikan penyandang disabilitas berat, maksimal ada 2 orang disabilitas dalam 1 kartu keluarga. Kemudian yang kelima, siswa SMA atau sederajat mendapatkan 2 juta per tahun, kehadiran di kelas minimal 85%. Ini penting ya teman-teman, jadi anak yang mendapatkan PKH harus hadir, harus rajin hadir ya teman-teman, agar tidak di blacklist bantuannya oleh pemerintah. Kemudian terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah, jadi jangan banyak bolos ya teman-teman. Kemudian yang keenam, siswa SMP atau sederajat 1,5 juta per tahun, minimal sama 85% kehadiran di kelas, kemudian dinyatakan sebagai siswa aktif juga di sekolah. Kemudian yang ketujuh, siswa SD atau sederajat mendapatkan 900.000 rupiah per tahun, siswa dengan kehadiran di kelas minimal 85%, dan juga terdaftar sebagai siswa yang aktif juga di sekolahan. Mekanisme pencairan bansos PKH tahap ke-1 2023 melihat dari peraturan 2022 bahwa uang disalurkan secara langsung melalui rekening Himbara, BNI, BSI, BTN, BRI, dan Mandiri dalam 4 tahap sepanjang tahun, yaitu pencairan tahap 1 Januari hingga Maret, kemudian tahap kedua April hingga bulan Juni, tahap ketiga Juli hingga September, dan tahap keempat atau yang terakhir adalah bulan Oktober dan juga Desember. Dan kami juga akan memberikan kepada kalian semua teman-teman ya, untuk peraturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
yang akan diterapkan pada tahun 2023 tentunya. Agar kalian paham, yang pertama aturan terbarunya adalah batas penerima PKH usia 60 tahun ke atas masih masuk ke kategori yang ditetapkan sebagai KPM lanjut usia. Kemudian poin kedua, bantuan pangan non tunai untuk lansia tunggal akan disalurkan sebanyak Rp900.000. Kemudian poin ketiga, usia produktif 40 tahun ke bawah akan menerima pendampingan sosial kewirausahaan sosial bagi pelaku UMKM dan akan segera digraduasi tentunya. Untuk poin keempat, pendampingan akan diberikan berkaitan dengan usaha. Apabila sudah maju nantinya, maka KPM tersebut akan digraduasi dengan hasil validasi data baru DTKS. Kemudian yang kelima, anak sekolah akan dibatasi maksimal 4 orang penerima dan merupakan gabungan dari SD, SMP, dan SMA sesuai data di Dapodik. Kemudian yang keenam, pemegang ATM KKS Merah Putih saat SP2D diterbitkan, maka saldo akan langsung dikirimkan ke kartu KKS Merah Putih. Nah, itulah kabar serta aturan penting dan terbaru dari Bansos PKH dan BPNT. Selalu ikuti perkembangan dari channel ini agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya, teman-teman. Nah, itulah informasi teman-teman, syarat yang harus kalian penuhi di tahun 2023 agar bantuan PKH dan BPNT bisa cair di tahap 1 tentunya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.